Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA, kembali lagi bersama kami di program Seruan Khalifah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas di Khutbah Huzur pada tanggal 21 Februari 2025. Di sini saya ditemani dengan Bapak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang Fala. Alhamdulillah. Ya, kita masih meneruskan pembahasan sebelumnya Pak. Nubuatan Hadrat Muslim Maud contohnya. Jauh sebelum Hadrat Muslim Maud lahir, ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam itu kondisinya dalam kondisi yang sebenarnya secara kemampuan untuk kemampuan seksual itu beliau katakan saya sangat lemah karena beliau memiliki penyakit jantung yang sangat kuat, memiliki penyakit paru-paru yang pada saat itu mengganggu kesehatan beliau. Jadi kalau seorang punya penyakit jantung, maka kemampuan untuk seksualnya menurun. Dalam kondisi seperti itu beliau mendapatkan nubuat, beliau berkata bagaimana saya bisa punya keturunan lagi dalam kondisi saya seperti itu. Kemudian dalam nubuatan itu dikatakan bahwa nanti akan lahir namanya Basir. Basir berarti laki-laki. Dan akan datang namanya Basir pertama, yaitu Immanuel. Dia akan menjadi tamu sebelum datangnya Basir kedua. Artinya apa? Akan datang seorang anak laki-laki yang akan meninggal muda seperti tamu. Dia datang lalu pergi. Dan itu terjadi tidak di dalam diri Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu terjadi. Ketika istri beliau mengandung, lahirlah anak laki-laki. Bagaimana seseorang bisa menubuatkan, bisa memperkirakan dirinya akan punya anak laki-laki. Itu. Kemudian anak laki-laki itu diberi nama Basir. Ketika masih dalam susuan, anak itu meninggal. Artinya dia seperti tamu. Kemudian setelah itu lahir lagi anak laki-laki coba. Dan itu menggenapi dari nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah ketika nubuatan itu tergenapi, itu menjadi dongeng atau menjadi fakta. Oke. Nah, tips ya, cara kita untuk mengenali hal yang dongeng atau yang fakta terhadap sebuah nubuatan, itu kita melihat terjadi atau tidak. Ya. Masya Allah luar biasa Pak terkait penjelasan nubuatan itu sendiri. Dan yang saya simpulkan secara singkat itu intinya bahwa nubuatan itu terjadi jika memang kita meyakini ya. Dan yang kedua, Hadrat Muslim Maud itu bisa menjelaskan. Jadi apapun itu bisa kita jelaskan secara rasional dengan hal-hal yang sederhana. Nah untuk kita memahami dan mempercayai itu kita harus banyak membaca literasi, banyak membaca buku-buku. Dan ini juga kebetulan sejalan ya pemirsa MTA dengan nasihat huzur di khutbah 21 Februari ini bahwa untuk umat muslim seluruh dunia siapapun itu alangkah baiknya kita bertobat untuk pelan-pelan menghapus dosa kita, dan juga di sini ditekankan bahwa mempelajari ajaran Islam yang sejati. Nah dengan cara mungkin salah satunya itu ya Pak tadi, dengan cara kita membahas buku, membedah buku, kita membaca fakta-fakta dan berita-berita pada zaman dahulu, dan itu bisa jadi cerminan dan untuk bahan renungan kita saat ini dan kedepannya ya Pak. Ya, ada tambahan Pak terakhir? Cukup? Ya terkait Muslim Maud radhiyallahu an, sekali lagi nubuatan itu sebenarnya ditujukan untuk menunjukkan kebenaran dari pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan 50 lebih nubuatan itu telah tergenapi di dalam diri Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an. Dan tergenapinya itu sepanjang hidup beliau. Ya, jadi beliau hidup dalam kurun waktu yang cukup sangat lama. Di akhir-akhir masa hidup beliau mengatakan, mana orang-orang yang dulu mengatakan bahwa nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait nubuatan Muslim Maud radhiyallahu an itu adalah sebuah kedustaan. Mana orang-orang yang mengatakan hal itu? Mereka kemana? Ketika mereka mengatakan bahwa saya akan mati cepat, saya hidup lebih lama daripada mereka. Saya masih hidup dan sedangkan mereka sudah wafat, sudah meninggal. Kemana mereka? Seharusnya dengan melihat ini saja, dengan mempelajari
ya nubuatan yang tergenapi di dalam diri Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an, maka seharusnya orang-orang itu ya memberikan kesadaran di dalam dirinya bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah benar-benar orang yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang bukan berasal dari Allah taala 50 jenis lebih nubuatan tergenapi di dalam diri anaknya. Terkait Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an, yang mana peran beliau dalam rangka perdamaian Islam di dunia. Nah, di dalam khutbah ini Huzur menjelaskan bahwa pada tahun 1919 Hazrat Muslih Maud ini menulis sebuah karya yang berjudul, ini dalam artinya bahasa Indonesia saya sebutkan, Masa Depan Turki dan Tanggung Jawab Umat Muslim, yang mana pada saat itu memang pemerintah Turki, yang mana negaranya merupakan mayoritas Islam, pemerintah Turki saat itu sedang mengalami kondisi genting, yang mana Hazrat Muslih Maud di sini harus sebagai sosok leadership of Islam, Hazrat Muslih Maud di sini harus ikut serta menasihati dan ikut berperan dalam keberlangsungan negara Turki ini gitu. Nah, mungkin bisa dibantu paparkan sedikit Pak, peperangan di Turki ini yang dihandle oleh Muslih Maud dari mulai kronologisnya dan achievement apa yang diselesaikan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an. Silakan Pak. Ya, Kang Falak, kalau tadi melihat tahunnya ya 1919. Nah, kita ketahui bersama bahwa kerajaan Turki Utsmani itu mendeklar dirinya tidak lagi menjadi kerajaan itu kan tahun 1924. Artinya 5 tahun sebelum kerajaan Turki itu ditiadakan. Memang tadi betul dikatakan berarti masa-masa kritis ya dari kerajaan Turki. Nah, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an, memang beliau salah satunya terkenal sebagai seorang yang ahli di dalam strategi perang. Jadi beliau juga menulis buku-buku tentang peperangan. Bahkan beliau sering diundang untuk menyampaikan terkait strategi-strategi peperangan. Jadi pada masa itu strategi peperangan India saja itu tenaga ahlinya adalah Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an. Ini menunjukkan atau menggenapi nubuatan bahwa Hadrat Muslih Maud itu memiliki kecerdasan, ya, kecemerlangan dalam ilmu pengetahuan umum, ya, bahkan ilmu pengetahuan strategi peperangan. Nah, salah satunya beliau juga memfokuskan ya untuk memberikan pandangan kepada kerajaan Turki. Karena kerajaan Turki walaupun bagaimanapun ini adalah kerajaan Islam. Satu-satunya yang terbesar dan yang terakhir pada abad itu. Di dunia pada saat itu ya Pak? Iya, dan kondisinya pada saat itu akan hancur. Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan ialah perang salib yang pertama. Artinya ketika Turki dihancurkan oleh perang salib yang pertama, maka di situ dijadikan tempat untuk pengkristenisasian. Dan jiwa daripada Hadrat Muslih Maud tentu terpanggil. Karena beliau melihat bahwa ada sebuah perjanjian ini yang berbahaya bagi rakyat Turki. Jadi ketika zaman Kemal Atatürk ya, itu membuat sebuah perjanjian dengan orang Muslim, yaitu perjanjian perdamaian. Tapi di dalam perjanjian perdamaian itu diselipilah ya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dapat menghancurkan sendi-sendi daripada umat Islam yang ada di Turki. Jadi salah satunya adalah yang ditentang, yang tidak diinginkan oleh Hadrat Muslih Maud, hingga beliau mengajak kepada negara-negara lain untuk mendukung ini. Yaitu apa? Menghilangkan simbol-simbol Islam dari Turki. Itu salah satunya yang beliau kritisi. Ya, selain beliau memberikan bagaimana seharusnya Turki ini bisa tetap bertahan menjadi sebuah kerajaan dan tidak kalah oleh sekutu. Jadi sekutu
berusaha sedemikian rupa untuk membuat pelemahan terhadap kerajaan Islam satu-satunya di dunia pada saat itu. Nah, beliau memberikan masukan-masukan terkait bagaimana seharusnya kekhalifahan Turki pada saat itu untuk tidak mengikuti semua keinginan daripada sekutu. Karena itu bisa menghancurkan atau menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di kalangan masyarakat Turki. Nah, seperti itu Kang Fala. Ya, berarti Hadrat Muslim Maud ini merupakan sosok yang memediasi atas konflik tersebut ya Pak. Oke, bagaimana, gini Pak, kan dalam negara Turki ini berarti itu konteksnya ancaman ya Pak. Ancaman untuk negara Turki yang mana mayoritas umat muslim pada saat itu. Dan otomatis ini juga bisa berpotensi menjadikan ancaman untuk umat muslim di seluruh dunia. Yang mana pada saat itu Hadrat Muslim Maud merupakan seorang khalifah. Apa Pak langkah apa yang Hadrat Muslim Maud lakukan untuk menyatukan semua umat muslim di dunia ini agar kita tidak boleh pandang bulu, kita harus saling, kita harus bersatu, kita harus dalam satu bahtera yang sama untuk menyikapi sebuah ancaman ini. Silakan Pak. Iya, Hadrat Muslim Maud ya sebagai seorang khalifah dari Jemaat Ahmadiyah, beliau selalu memikirkan bagaimana nasib umat muslim ya ketika mengalami kesulitan, dan beliau berusaha keras untuk mencari ini sumber masalahnya di mana dan hal-hal apa saja yang bisa berbahaya bagi umat muslim itu jika mereka lakukan, dan bagaimana seharusnya pemimpin dunia ini berlaku terhadap hal-hal semacam itu. Contoh misalnya ya, di dalam khutbah itu juga dijelaskan tentang Palestina. Ya. Huzur, khalifah kita yang kedua, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an, juga pernah mendatangi Palestina untuk menyampaikan kepada anggota-anggota dewan di sana. Beliau menyampaikan bahwa dalam pandangan beliau ada satu yang sedang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi Israel agar bisa mencaplok kawasan Muslim di Palestina. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka membeli tanah-tanah orang-orang Palestina dengan maksud dan tujuan ingin dibangun sebuah perusahaan, pabrik-pabrik. Yang dimana orang-orang Yahudi mengatakan jika pabrik ini sudah berdiri, nanti orang-orang Palestina yang akan bekerja di pabrik itu. Huzur mengatakan bahwa itu adalah alibi saja dari mereka. Sebenarnya tujuan mereka ingin mendatangkan orang-orang Israel di luar Palestina agar bisa masuk ke dalam Palestina, kemudian menguasai tanah. Nah, Hadrat Muslim Maud itu memikirkan bagaimana orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik ingin merugikan Islam. Kemudian beliau menasehatkan kepada pemimpin-pemimpin di negara itu agar jangan melakukan tindakan seperti ini. Salah satunya tadi yang saya sampaikan juga di Turki. Beliau mengatakan kepada pemerintahan Turki, jangan mau ya memenuhi persyaratan untuk menghilangkan simbol-simbol Islam di dalam negara Turki itu sendiri. Walaupun bentuknya sudah tidak kerajaan lagi. Karena itu akan menjadi awal dari kehilangan identitas daripada orang-orang muslim itu sendiri. Dan beliau selalu mengajak kepada pemimpin-pemimpin dunia agar apa? Yang pertama, kembali kepada Tuhan. Setiap pemimpin agama itu harus mengingatkan lagi kepada Tuhan bahwa mereka bernegara bukan untuk saling menguasai, saling menyakiti, tetapi mereka berkuasa harus ingat bahwa semua yang menciptakan itu adalah Tuhan. Bahwa semua yang diciptakan di dunia ini adalah makhluk-makhluk Tuhan. Maka jangan sampai tidak berlaku adil kepada makhluk Tuhan siapapun, walaupun berbeda dengan negara. Jika konsep itu tidak ada di dalam pemimpin-pemimpin negara, maka yang ada akan terjadi peperangan. Dan kita lihat pada saat ini apa yang terjadi, yaitu peperangan demi peperangan yang semakin memburuk, hingga Huzur mengatakan bahwa dunia sudah mengarah kepada kehancuran. Ya, Masya Allah. Jazakumullah Pak Anom atas penjelasannya di episode hari ini.
Baik, untuk pemirsa MTA, singkatnya Hadrat Muslim Maud mengambil sikap dan bertindak itu secara kolaboratif dan konsolidatif, yang mana kita harus menggandeng setiap pihak, menggandeng setiap elemen lembaga untuk apa? Untuk kita memecahkan konflik itu bersama-sama secara damai. Baik itu untuk keuntungan umat Islam itu sendiri ataupun untuk perdamaian umat manusia di seluruh dunia. Mungkin cukup sekian untuk episode kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.